Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Darain amin ya rabbal alamin. Sirrul asrar artinya rahasia dari segala rahasia. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa haqiqatul insan mahrum. Kemarin sudah kita jelaskan mahrum, mengulangi sedikit saja. Lizalikan nur. Minggu kemarin kita mengisahkan tentang orang yang hidup menuju Allah itu mendapatkan mahrumnya, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan itu diberikan Allah secara khusus kepada mereka. Nah, beruntung orang-orang kayak pian-pian yang sudah bertawajuh hati ingin mengenal Allah terus-menerus. Bertakarub itu termasuk mengenal Allah. Jadi pian duduk ini, belajar ini termasuk takarub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemarin saya ajibah mengatakan manusia itu 3 keadaan secara umum. Memperdalam keislaman itulah yang disebut dengan memperbanyak ibadah. Ya Pak, memperbanyak ibadah. Mempelajari tentang hati itu akan memperkuat keimanan. Yang ketiga, at-tafakkur wan nazarah, bertafakur dan nazarah. Nah, termasuk dudukan kita belajaran ini tafakur dan nazarah, bagaimana memandang tentang ketuhanan Allah. Maka itu dimasukkan dalam kategori klasifikasi ihsan. Ihsan itulah permata yang indah di dalam agama kita. Subhanallah. Nah, beruntung kita belajaran hal-hal seperti ini. Maka semua itu adalah nur bagimu. Semua tafakur kita tentang Allah, tentang alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, tentang memikirkan peristiwa kejadian langit dan di bumi ini yang ternyata tidak ada satupun tanpa korelasi terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik, yang belakangan di dalam Al-Qur'an disebut dengan ulul absar, yaitu orang-orang yang sudah memiliki mata hatinya, orang yang memiliki nur cahaya hatinya. Faqala fil hadisil qudsi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, al insan sirri wa ana sirruhu. Aku adalah manusia itu adalah sirri, rahasiaku, kata Allah. Wa ana sirruhu, sedangkan aku sirruhu, rahasia mereka, rahasia manusia. Rahasia. Subhanallah. Insan itu rahasiaku, aku sendiri adalah rahasia manusia. Subhanallah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadis yang lain, ana minallah ta'ala, aku daripada Allah, wal mu'minuna minni, sedangkan orang mukmin itu daripadaku. Bertalian dengan hal ini min qauli hadisil qudsi, khalaqtu Muhammadan min nuri wajhi, sesungguhnya aku telah menciptakan Muhammadan, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu, min nuri wajhi, daripada nur wajahku. Apa tuh nur wajah? Wal murad minal wajhi zatil muqaddasil mutazaliyati fi sifatil arhamiyah, kama qala Allah taala fil hadisil qudsi, syabaqat rahmati ghadabi. Yang dikehendaki, yang dimaksud dengan Muhammad itu aku ciptakan daripada nur wajahku adalah, yaitu minal wajhi zati, dari wajah zat yang suci, yang ditazalikan sifatil arhamiyah, daripada sifat-sifat ketuhanan yang umum yang disebut dengan arhamiyah, yaitu Rahman dan Rahim Allah. Rahman dan Rahim Allah, atau yang dikenal dengan rahmat Allah. Kama qala Allah taala fil hadisil qudsi, sebagaimana di dalam hadis qudsi, syabaqat rahmati ghadabi, terdahululah aku dahulukan rahmatku daripada godobku, marahku di dunia ini. Apa maksud di sini? Saya ingin mengetengahkan tentang bahasan yang menjawab bahasan bab awal
tentang Nur Muhammad kemarin, tentang Nur Muhammad. Nah, ada tentu pemahaman di sini, jangan memahami secara tekstual saja, tapi perlu memahami maknawi yang lebih dalam supaya otak kita menjadi tidak kabur. Otak yang kabur ini kan susah. Paloy habis pengajian, ini Paloy habis pengajian nih, apalagi yang tidak pernah belajar Bipai. Ini habis pengajian Paloy ini melihat dokter praktek 4 jodoh masuk ke dalam. Habis berobat sakit gigi Bipai, berobat dokter dikasih dokter resep, bayar aja dokter. Bayar aja Paloy. Mentang-mentang sudah pengajian, anu nih Paloy ini. Dok, ulun bertanya dok lah aja Paloy ini. Nang menyembuhkan itu siapa dok? Dokter kah? Allah Ta'ala aja. Wah, aja Paloy ini. Jadi dokter Allah Ta'ala nang menyembuhkan, dokternya orang Islam juga, orang ngerti juga Bipai. Dokternya nih meskipun dokter sempat aja belajar Bipai. Lewat YouTube kah dokternya belajar? Lewat apa lagi Bib? Facebook kah? Lewat manakah dokter ini nyelinap masuk di manakah? Nah, pintar juga toh. Allah Ta'ala. Kok anehnya aja Paloy? Allah yang menyembuhkan, masa yang menerima bayaran dokter aja? Wah, Paloy jadi dokter. Ini apa nih kira sebenarnya di anak parai kan dokter yang lah anak mau tidak bayar kak? Kayak tupang dok ajar. Sudah aja dokter keluar aja sudah bawah sudah resepnya. Bon, kada bayar tapi dokter pintar juga mau resep aja. No, datang ke apotek. Obat keluar. Jadi 300.000 aja nih kan nyebut. Astagfirullahaladzim nyepayu. Kenapa aja istighfar ya? Kenapa aja? Kada menerima bon nih pangjar. 300.000 nih jar bayar. Ada jadi ya Paloy. Kan. Jadi hati-hati juga belajar tuh jangan sampai salah kaprah, salah memahami. Menyembuhkan memang Allah. Tapi karena kita hidup di dunia, maka kita perlu memang bayar bila sesuatu. Kan gitu. Sama guru ditanyai. Guru aja. Bulan puasa tahun dulu tuh ulun jar aja Paloy. Ulun kelaparan singgah di warung. Apa hukumnya guru jar? Hukumnya anak minta halalakan kan? Manusia minta halalakan. Jadi gurunya ini pintar juga, Pak. Dibayari hukumnya aja sih Din. Hukumnya dibayari. Jangan kada dibayari. Itulah makna syariat. Makna syariat ialah kita harus penuhi sholat 5 waktu. Syariat dilaksanakan. Kenapa? Karena kita punya jasad. Jasad kita ini kalau pian sudah nanti meninggal dunia, ada perlu lagi jasad kelak di alam roh. Perlulah mangkat takbir Allahu Akbar. Habib, Habib, wah, mana kayak ini nah, cocok aja kayak pian ini ahli surga pian ini Pak. Dulu akan Habib aja masuk surga sudah, kita di belakang sidin aja ya kelak. Minggut ya wak sidin pang nah ya kelak. Maksudnya itu tadi itu syariah. Syariah itu sesuatu yang kamusnya tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Secara apa? Secara kebiasaan kita, secara umum. Mudah aja sebenarnya syariat itu kan. Maka ketika kita meninggal dunia, kita tidak lagi sholat seperti ini. Yang disebut di dalam hadis, innal anbiya was-sholihin au biha lil makna asalin al-auliya Allah yusalluna fi kuburi, mereka sholat di kubur mereka. Maksudnya lil makna munazah, mereka bermunajat di kubur mereka. Kalau pian sholat, pian kerjakan mengenal Allah terus menerus, nanti pian meninggal dunia pian bermunajah. Yang kemarin ulun katakan kemarin ada 4 kelompok manusia. Dengan beberapa dalil kita bisa ambil satu dalil di dalam Al-Quran, tapi 4 golongan atau 2